نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله. Ar-Rabi'ah wal-'Ishrun, yang ke-24 dari perkara-perkara jahiliyah yang ditentang oleh Islam dan ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kebiasaan mereka, yaitu kufruhum bima ma'a ghairihi minal haqq, pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang ada pada orang lain. Pengingkaran terhadap kebenaran yang ada pada golongan lain. Berkata penulis, innahum lamma iftaraqu wa kullu ta'ifatin la taqbal minal haqqi illa ma qalathu ta'ifatuhum. Dan mereka, kaum jahiliyah, ketika mereka dalam keadaan berpecah dan masing-masing kelompok tidak mau menerima kebenaran yang dikatakan oleh kelompok lain, wa kafaru bima ma'a ghairihim minal haqq, dan mengingkari apa yang ada pada orang lain dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan mereka. Allah berfirman, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Berkata orang-orang Yahudi, Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Dan berkata orang Nasrani, Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Yang Yahudi melecehkan kebenaran yang ada pada Nasrani, dan Nasrani melecehkan kebenaran yang ada pada Yahudi. Wahum yatluna al-kitab. Padahal mereka semuanya membaca al-kitab. Yani Yahudi membaca kitab yang Allah turunkan, yaitu Taurat. Nasrani membaca kitab yang Allah turunkan pada nabi mereka, yaitu Injil. Yang sesungguhnya apa yang ada pada Taurat dan Injil sama, yaitu dari sisi akidah sama. La ilaha illallah. Apa yang dibawakan oleh nabi-nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa, sama, yaitu tauhid. Tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran yang ada pada kelompok lain. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun, dikatakan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula berkata orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mithla qaulihim, seperti ucapan mereka. Siapa orang-orang yang tidak memiliki ilmu? yakni satu kaum yang tidak diturunkan pada mereka kitab dan tidak diutus pada mereka rasul, yaitu musyrikun Arab khususnya. Qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim, dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang
jahil yang tidak pernah menerima kitab itu pun sama, menyatakan mithla qaulihim, mengucapkan seperti ucapan Yahudi, ucapan Nasrani. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah lah yang akan menghukumi mereka nanti hari kiamat. Allah lah yang akan memutuskan keputusan-keputusan di antara mereka yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan dahulu. Wala syakka anna hadha min khisal jahiliyah. Tidak ragu lagi bahwa kebiasaan ini merupakan kebiasaan jahiliyah, kebiasaan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di zaman kebodohan, yaitu di zaman jahiliyah. Mereka tidak mau menerima kebenaran kalau datangnya dari orang lain. Akhirnya Yahudi dan Nasrani, ketika Allah utus kepada mereka Rasul terakhir, ketika Allah utus kepada mereka Rasulul Ummi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, mereka menolak sebagaimana kebiasaannya. Mereka menolak semua kebenaran kalau bukan dari kelompok mereka. Maka ternyata yang Allah utus adalah seorang manusia dari turunan Arab, dari bangsa Quraisy, dari turunan Bani Hashim, dari anak Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Yahud merasa nabi tersebut bukan dari golongan kami. Nasrani juga mengatakan nabi tersebut bukan dari golongan kami. Maka masing-masingnya sombong dan tidak mau menerima kebenaran yang telah pasti disebutkan dalam kitab mereka dan disebutkan oleh rasul-rasul mereka. Tapi mereka ingkari. Ini kebiasaan jahiliyah. Wa alaihi al-qauma katsir minan nas la ya'taqiduna al-haqq illa ma'ah. Demikian pula kebanyakan manusia dari kaum-kaum yang tidak meyakini kebenaran kecuali apa yang ada pada mereka. Pokoknya apa yang ada pada kami itu kebenaran. Semua yang datang di luar kelompok kami itu adalah kebatilan. La siyama arbab al-madzahib. Demikian pula tidak terkecuali arbab al-madzahib, tokoh-tokoh mazhab yang muta'assib, yang ta'assub. Kenapa kita harus ta'assub dengan mazhab tertentu? Apakah Hambali atau Syafi'i? Apakah Hanafi ataupun Maliki? Kenapa harus ta'assub dengan satu mazhab dan meninggalkan yang lain? Bukankah setiap satu dari mazhab semuanya adalah manusia? Imam Malik manusia, Imam Syafi'i manusia, Imam Ahmad manusia, dan juga Abu Hanifah manusia. Dan mereka Bani Adam, wa kullu Bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Dan setiap anak Adam ada ketergelincirannya, ada kekeliruannya, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Adapun mereka para ulama, kita tidak ragu bahwa mereka adalah ahli tawwab, orang-orang yang tawwabun, yang selalu bertaubat, orang-orang yang selalu beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita doakan mudah-mudahan dosa-dosa mereka, kekeliruan mereka, kesalahan mereka Allah ampuni. Dan semoga kebaikan-kebaikan mereka Allah lipatkan pahalanya dan menghapuskan dosa-dosa mereka dan menutupi dosa-dosa mereka. Namun, untuk bicara tentang kebenaran, apakah mesti pada mazhab Maliki dan mazhab yang lain pasti salah? Apakah mesti pada mazhab Hambali dan mazhab lain pasti salah? Atau apakah mesti pada mazhab Syafi'i dan mazhab lain pasti salah? Kan tidak. Pada masalah tertentu, mungkin pendapat Imam Syafi'i lebih bagus, lebih kuat. Tapi mungkin pada permasalahan lain, pendapatnya imam-imam lain, Imam Ahmad, Imam Malik dan lainnya mungkin lebih kuat. Maka oleh karena itu tidak bisa kita kemudian berpegang dengan salah satunya dan kemudian mengingkari kebenaran-kebenaran yang ada pada mazhab lain. Tidak bisa demikian. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Kalau ta'assub dengan satu mazhab, kemudian menyatakan dari kelompok lain, mazhab lain tidak mungkin ada kebenaran. Ini adalah pemikiran jahiliyah, pemikiran kebodohan di zaman jahiliyah. La siyama arbabul madzahib yara kull ahli madhhab anna ad-din ma'ahu la ya'duhu ila ghairihi. Jangan seperti tokoh-tokoh mazhab yang ta'assub yang mengatakan bahwa kebenaran adalah apa yang ada pada mazhabnya. Agama adalah apa yang ada pada mazhabnya.
tidak mungkin keluar dari madhabnya. Ini khonifina azakumullah adalah perpecahan. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang akhirnya nanti masing-masing berbangga-banggaan dengan apa yang ada pada mereka. Mazhab kami lebih bagus dari mazhab kalian. Nanti yang lain mengatakan tidak bisa, mazhab kalian yang lebih jelek dari mazhab kami, mazhab kami yang paling tepat, dan seterusnya. Kenapa tidak kita katakan bahwa mungkin kebenaran ada pada mazhab pertama, kedua, ketiga, atau keempat dari mazhab-mazhab fiqhiyah? Yang kita bicarakan mazhab-mazhab fiqhiyah, bukan mazhab-mazhab sesat. Kalau mazhab-mazhab sesat sudah sangat jelas. Artinya pemikiran dasar mereka telah sesat. Seperti Syiah Rafidhah. Sudah sesat, keluar dari Islam mereka. Mereka mengakui ada Quran lain. Dan mengakui ada seorang yang maksum selain Nabi. Sudah terlalu jauh. Demikian pula kelompok-kelompok sesat lainnya. Apakah ingkar sunnah, ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang dari Quran, ataupun kelompok-kelompok khawarij dan sejenisnya. Maka yang kita bicarakan di sini adalah madzhab arbab madzhab, yakni tokoh-tokoh mazhab atau orang-orang yang berpegang dengan satu mazhab tertentu. Mestinya walaupun belajarnya dia di satu mazhab tertentu, apakah mazhab Hambali atau Syafi'i, maka setelah dia bisa melihat dalil, bisa melihat hujjah-hujjah, maka sejak itu dia berkewajiban untuk melihat mana yang rajih. Bukan melihat mana mazhab saya, bukan. Tapi mana yang lebih kuat dalilnya. Apa kata Imam Malik, apa kata Imam Ahmad, dan apa kata Imam Syafi'i rahimahumullahu ajma'in. Apa kata mereka dan apa dalil mereka masing-masing. Setelah terlihat, oh ini yang lebih kuat, maka yang berpegang dengan dalil yang kuat, yang sahih, yang tepat pendalilannya dan ta'lilnya, maka itu dipegang. Maka ikhwanifidina azakumullah, kalau bisa kita tidak ta'assub dengan madhab manapun dan berpegang hanya dengan Quran dan Sunnah bima fahimahu salaful ummah, dengan apa yang dipahami oleh generasi pertamanya, maka niscaya kaum muslimin akan bersatu, tidak berpecah belah. Karena kalau masing-masing ta'assub dengan madhabnya, maka yang terjadi adalah sebagaimana apa yang Allah katakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan madhabnya masing-masing. Maka akan mengerikan sekali. Bahkan satu masjid ada 4 kali sholat jamaah setiap waktunya. Sholat duhur 4 kali, sholat asar 4 kali. Kenapa? Karena 4 imam. Masing-masing dengan imamnya. Sekarang qomat untuk madhab Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, 'alal falah. Qad qamatus shalah, berdiri semua, oh itu Syafi'i. Yang Maliki, yang Hanafi duduk menunggu sampai selesai golongan Syafi'i selesai. Golongan Syafi'i selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, qomat. Yang kedua, golongan Hambali. Ini pernah terjadi. Di Masjidil Haram pernah demikian. Pemandangan yang sungguh menyedihkan. Pemandangan yang menunjukkan perpecahan satu dengan lainnya. Apakah yang tadi sholat jamaah kemudian kalian menunggu, itu bukan saudara kalian? Apakah agamanya berbeda sehingga harus dipisah-pisahkan jamaah sholatnya? Padahal satu agama, satu Quran. Maka ikhwanifidina azakumullah, jangan ta'assub dengan madhab apapun. Jangan ta'assub dengan madhab Syafi'i, jangan pula ta'assub dengan madhab Hambali. Ta'assub tidak boleh, mazmum, tercela. Tetapi ittiba' adalah ittiba'ul Quran was sunnah, mengikuti Quran dan sunnah dan apa yang dibawa oleh para ulama dari hujjah-hujjah tadi. Maka selama itu berdalil dengan Quran dan sunnah, apakah dari Imam Syafi'i ataupun dari Imam Ahmad, kita katakan sami'na wa ata'na. Kalau itu hujjah yang qat'iyah dan ta'lilnya sangat wadihah, sangat jelas, maka kita terima dari madhab manapun itu, dari madhab-madhab fiqhiyah. Jangan masing-masing mengaku sebagai pengikut Rasulullah, tapi mereka ta'assub dengan madhabnya masing-masing, diberi sunnah Rasul tidak diterima. Ya walaupun itu Bukhari dan Muslim, walaupun itu adalah riwayat yang sahih, tetapi madhab saya tidak begitu. Loh,
Lebih tinggi mana ucapan madhabku dengan hadis Rasul? Ini qala Rasulullah. Dan para ulama memeriksanya, sanadnya, matanya diperiksa oleh mereka dan dikatakan hadis yang sahih. Kemudian kamu tolak dengan mengatakan itu bukan madhab kami? La haula wa la quwata illa billah. Harusnya kalau sudah ada qala Rasulullah, pendapat madhab manapun harus kalah. Kalau ada ucapan qala Rasulullah, apalagi dalam keadaan muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim atau bahkan mutawatir, maka tidak bisa dikalahkan oleh ucapan Imam Syafi'i ataupun ucapan Imam Ahmad. Tidak bisa dikalahkan oleh ucapan Imam Malik ataupun ucapan Abu Hanifah. Nggak bisa dikalahkan oleh imam-imam para ulama. Nggak bisa dikalahkan. Karena ini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan mungkin beliau belum mendapatkan hadis ini, karena ketika itu hadis ini susah untuk didapat. Tidak semudah sekarang. Harus berjalan sekian bulan untuk mendapatkan satu hadis. Maka sangat mungkin satu alim besar, ulama, tidak mendengar satu dua hadis. Mungkin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan oleh penulis, wa kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidzalik. Membacakan syair yang sering disebut-sebut, yang menunjukkan bahwa yang namanya agama ini tidak cukup hanya dengan pengakuan. Kullun yadda'i waslan bilayla. Masing-masing orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Wa Laila la tuqirru bidzaka. Sedangkan Laila tidak pernah mengakuinya. Maka yang diterima ucapan siapa? Ucapan Lailanya atau ucapan para pengaku-pengakunya? Laila ini kembang desa. Ya. Ceritanya begitu. Ceritanya Laila ini adalah kembang desa yang semua pemuda-pemuda sangat menginginkannya. Sampai dikatakan Laila Majnun. Laila yang membuat orang jadi gila. Tergila-gila kepadanya. Maka setiap pemuda mengatakan, saya punya hubungan dengan Laila. Tapi Laila tidak mengakuinya. Mana yang diterima? Ucapan si pengaku-pengaku atau ucapan Lailanya? Ucapan Lailanya. Ini khonifina azakumullah tentunya yang dimaksud tidak pada masalah perempuan, tetapi masalah agama ini. Masing-masing mengaku, saya muslim, saya ahli sunnah, saya ahli sunnah, saya ahli sunnah, saya ahli sunnah. Kullun yadda'i waslan bis sunnah. Semuanya mengaku-ngaku kalau dia punya hubungan dengan sunnah dan saya adalah ahli sunnah, saya golongan sunnah. Tetapi yang paling penting apanya? Apakah sunnah mengakuinya? Setelah diukur dengan Sahih Bukhari dan Muslim, ternyata berbeda. Ikut madhab menurut saya, menurut madhab saya, menurut kelompok saya, menurut nenek moyang saya. Loh, katanya ahli sunnah. Berarti itu cuma pengakuan. Kullun yadda'i waslan bilayla. Masing-masing mengaku kalau dia punya hubungan dengan Laila. Demikian pula nama ahlu sunnah. Nama ahlu sunnah ini jadi rebutan. Nama kalimat ahlu sunnah hampir semua orang mengaku kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Maka tentunya yang menjadi ukuran standar ya sunnah itu menjadi ukurannya. Siapa yang cocok dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dialah ahlu sunnah. Siapa yang tidak cocok dengan sunnah-sunnah Rasul, maka dia bukan ahlu sunnah. Walaupun mengaku, walaupun pakai zikirnya 33 kali atau 1000 kali mengatakan saya ahlu sunnah, 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 saya ahlu sunnah. Tetap bukan ahlu sunnah. Kalau ternyata dia menentang sunnah-sunnah Rasul, disampaikan hadis Bukhari mengatakan oh itu bukan mazhab saya. Diriwayatkan riwayat dari Sahih Muslim, dia mengatakan itu bukan mazhab kami. Disampaikan lagi riwayat-riwayat yang sahih mutawatir sekalipun, jawabannya sama. Oh itu bukan pemahaman kami, bukan mazhab kami. Lah terus mazhab kamu apa? Kamu ini agamanya apa? Muslim. Oh Muslim saya. Siapa Rasulmu? Siapa Nabimu? Oh Nabi saya Muhammad SAW. Ini ucapan Nabimu, ucapan Rasulullah. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan wal Masanid. Ini dalil dari Rasulullah SAW. Kok ditolak? Iya, tapi itu kan bukan mazhab saya. La haula wala quwata illa billah. Kok bodohnya mateng. Tidak tanggung-tanggung. Sangat bodoh seperti zaman jahiliyah dulu.
disampaikan hujjah-hujjah yang hak karena bukan dari golongannya, karena bukan dari kelompoknya, karena bukan dari mazhabnya, ditolak. Hujjah-hujjah yang qat'iyyatut thubut wa qat'iyyatud dilalah, ditolak hanya karena itu bukan dari kelompok kita. Lah kelompok kamu apa sih? Loh saya kelompok A, kelompok B, kelompok muslimin. Apa bukan? Ya muslimin dong. Tapi kalau muslimin, maka ini adalah rasulnya kaum muslimin yang bicara. Rasulnya seluruh kaum muslimin, yaitu Rasulullah SAW. Hadis sahih, kok ditolak? Ini keanehan. Dan ini kebiasaan jahiliyah, menolak kebenaran yang datang di luar madhabnya, walaupun hak, walaupun betul-betul dari Rasul, ditolak dengan alasan itu bukan kelompok kami atau bukan dari madhab kami. Wal hazmu an yanzur ila dalil. Yang benar, yang jelas dan tegas adalah harus melihat dalil, melihat hujjah. Fama qama alaihi dalil fa huwa al-haq. Apa yang cocok dengan dalil tersebut, maka itulah kebenaran. Al-hariyu an yutalaqqa bil qabul, yang sangat pantas untuk diterima. Jadi lihatnya bukan dari kelompok manakah orang itu, bukan lihatnya apakah dia madhab kita atau madhab lain, bukan melihatnya apakah dia madhab Syafi'i atau madhab Hambali, atau dia adalah ini dan itu, bukan. Tapi lihat dari sisi hujjah dan dalilnya. Apa dalilnya? Kamu mengatakan seperti itu, apa dalilnya? Kalau dalilnya sangat jelas, gamblang dari hadis yang sahih, apalagi dari Quran, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Seorang mukmin yang bertakwa pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na, dan akan mengatakan itu adalah kebenaran. Hariyu an yutalaqqa bil qabul, yang sangat pantas untuk diterima. Wa ma laisa 'alaihi burhan, sedangkan apa yang tidak ada dalil padanya, wala hujjah, tidak ada hujjahnya, tidak ada buktinya, maka yumbad wara'a dhuhur, maka lemparlah pendapat itu di belakang punggung-punggung kalian. Karena tidak ada hujjahnya, tidak ada dalilnya. Oh, menurut pendapat saya begini dan begitu. Walaupun itu teman kita sendiri misalnya. Dari mana kamu berkata begitu? Ya, saya pikir begitu. Bukan. Saya tidak mau ikut pikiran kamu. Dari mana itu dalilnya apa? Hadisnya atau riwayatnya atau ayat atau pemahaman ayat dari para ulama? Udah itu ide saya. Maka yunbad wara'a dhuhur, lemparkan belakang punggung. Itu adalah qaulun, ucapan. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Maka ucapan kamu, ucapan saya, ucapan siapapun sama nilainya. Tetapi kalau itu adalah hujjah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang harus kita terima. Maka ikhwan fillah azakumullah, adapun ucapan-ucapan manusia kullu ahad yu'khadh min qawlihi wa yurad illa man istafahu Allah li risalatihi. Setiap orang diambil pendapatnya dan ditolak, kecuali ucapan orang pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan lain, kullun yu'khadh wa yurad. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah sambil mengisyaratkan ke kubur Nabi, menyatakan kullu qaulin, setiap ucapan yu'khadh wa yurad, bisa diambil dan bisa ditolak, illa sahib hadzal qabr, kecuali orang yang dikubur ini. Ini Rasulullah SAW, ucapannya harus diterima, tidak boleh ditolak. Tapi kalau ucapan lain bisa diterima, bisa ditolak. Maka ikhwanifillah azakumullah, kalau sudah ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditolak hanya karena ucapan manusia. Enggak bisa ditolak dengan ucapan siapapun. Apakah pantas ketika kita mengatakan qala Rasulullah dalam hadis yang sahih, kemudian dibantah dengan kalimat tapi kiai saya, tapi ustaz saya, tapi pimpinan saya, pimpinan kelompok saya? Apakah pantas demikian? Kenapa? Kalau bertentangan dengan kiaimu, ini kan hadis. Ya walaupun itu hadis sahih, tapi saya kan sudah sumpah setia sama pimpinan saya sudah baiat. Itu kebodohan kamu.
Kenapa baiat sama manusia yang tidak memiliki kekuasaan dan bukan penguasa? Tidak ada syar'inya, tidak ada perintahnya untuk berbaiat. Ikhwan fillah a'azakumullah, akhirnya dengan baiat bid'ah tadi mereka dicocok hidungnya seperti kerbau dan kemudian diseret ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nurut manut. Tidak bisa nolak sama sekali. Karena sudah dicocok hidungnya. Mau nolak sakit hidungnya. Ini khonifidina azakumullah cara hizbiyun menggiring manusia. Disuruh bayat, sumpah setia, kemudian cocok hidungnya, tarik. Sehingga tidak bisa mendengarkan kebenaran dari manapun. Kita sampaikan dalil, kita sampaikan ayat, kita sampaikan hadis, kita sampaikan hujjah-hujjah yang qat'iyah, yang sangat jelas maknanya, jelas riwayatnya. Mereka tidak bisa menerimanya. Oh, itu bukan dari madhab kami, bukan dari kelompok kami, dan kami sudah setia dengan pimpinan kami karena kami sudah bayar. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini kebiasaan jahiliyah, yaitu tidak mau menerima kebenaran dari manapun dia kalau bukan dari kelompoknya. Wala haula wala quwata illa billah. Yang berkaitan dengan itu adalah yang ke-25 dari perkara jahiliyah, yaitu iddi'a'u kulli ta'ifah hasral haqqi fiha. Yang ke-25 dari kebiasaan jahiliyah adalah pengakuan, mengaku-ngaku bahwa setiap kelompok dari mereka menganggap kebenaran itu ada pada mereka sendiri dan tidak ada pada kelompok lain. Ini masih berkaitan sekali dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah mengingkari kebenaran yang ada di luar kelompoknya, sedangkan yang berikutnya adalah dia mengaku bahwa kebenaran hanya ada pada kelompoknya sendiri. Annahum lamma sami'u qawlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadis al-firaq, bahwa mereka ketika mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis al-firaq, hadis tentang perpecahan, ketika Rasulullah menyatakan sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin-nar illa wahidah, bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Idda'a kullu firqatin annaha hiyan najiyah. Ketika mendengar hadis itu, maka kelompok-kelompok tadi masing-masing mengaku bahwa kelompoknya lah yang selamat tadi. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Tidak ada yang selamat kecuali satu, yaitu kelompok saya. Kelompok kedua juga begitu. Rasulullah mengatakan bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan binasa kecuali kelompok Syiah, kata Syiah. Kata Khawarijnya, tidak bisa. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali kelompok Khawarij. Demikian pula kelompok lainnya lagi, kelompok Sufi. Semuanya akan binasa kecuali satu, yaitu Sufi. La haula wala quwwata illa billah. Apa jadinya? Ikhwan fillah a'azakumullah, yang terjadi adalah seperti awal tadi, perpecahan, pertikaian bersama kaum muslimin. Kama hakallahu ta'ala 'anil yahudi wan nasara, dan itu persis seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Ketika Allah berfirman, wa qalatil yahudu laysat an-nasara 'ala syai' wa qalatil nasara laysat al-yahudu 'ala syai'. Ayat yang kita baca tadi. Ketika Allah menceritakan tentang Yahudi, berkata Yahudi, Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Berkata Nasrani, Yahudi enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya. Atau ucapan-ucapan mereka yang sejenis. Ini ucapan mereka, ucapan Yahudi, ucapan Nasrani yang semacam itu, bahwa tidak akan selamat illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyah. Itu angan-angan mereka. Kata mereka, tidak akan ada yang selamat kecuali Yahudi. Kata Nasrani, tidak akan selamat kecuali Nasrani. Ternyata di dalam Islam muncul kelompok-kelompok yang masing-masing juga berkata seperti Yahudi dan Nasrani. Tidak akan selamat kecuali kelompok kami. Ikhwan fillah a'azakumullah, alhamdulillah. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan tidak tentang kelompok. Alhamdulillah.
Walaupun sebagian kaum muslimin salah paham, mengira kita membuat satu kelompok yang namanya aliran salaf atau kelompok salaf. Kita hanya menyatakan tidak ada yang selamat kecuali yang mengikuti Rasul. Tidak mengatakan kelompok saya, kelompok kamu, kelompok fulan wa alan. Tidak akan ada yang selamat kecuali yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu siapa yang seperti aku dan para sahabat. Maka silahkan kalian, kita, mereka dan seluruh kaum muslimin berlomba-lomba untuk menjadi orang yang mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabatnya, mengikuti sunnah dengan pemahaman salafnya. Silahkan berlomba-lomba, dan yang paling dekat itulah yang paling pantas disebut sebagai firqatun najiyah. Kita tidak sedang rebutan pengakuan, tidak, tapi sedang menasihati kaum muslimin, menasihati semua manusia. Ikutilah sunnah dan kembalilah kepada pemahaman para sahabat. Karena Rasulullah menyatakan yang akan selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Maka kita tidak menyatakan kelompok fulan pasti selamat, kelompok fulani pasti selamat. Tetapi yang kita sebutkan adalah sifatnya, kelompok yang begini dan begitu. Apa sifatnya? Kelompok yang mengikuti sunnah dan kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ma'ana Nabi bayyana di akhir hadis. Karena Nabi SAW telah menerangkan di akhir hadis ini tentang siapa yang dimaksud dari golongan selamat. Maka beliau mengatakan wahum ma kuntu ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya, ada di atasnya. Siapa golongan selamat? Golongan yang selamat adalah golongan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Kama qala wa raddallahu ta'ala alaihi biqaulih, dan juga sebagaimana apa yang Allah kisahkan tentang Yahudi dan Nasrani dari ta'assubnya mereka dan mengaku-ngaku mereka lah yang paling selamat. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Mereka berkata, Yahudi dan Nasrani, lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ini kalimat Yahud aw nasara, Nasrani atau Yahudi. Yani mereka berkata tidak akan selamat dan tidak akan dia masuk surga kecuali Yahudi. Kata Nasrani tidak akan ada yang masuk surga kecuali Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Amani adalah harapan yang tidak akan tercapai. Itu namanya umniyah. Amani, bukan roja, tetapi amani, angan-angan kosong mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba buktikan kepada kami bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Yani wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalau kalian benar-benar ahli surga, pasti masuk surga, coba buktikan. In kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillah. Bahkan kata Allah, siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, maka dia mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Yani yang Allah sebutkan akan masuk surga, akan mendapatkan keridhaan, adalah orang yang ikhlas, ibadahnya hanya untuk Allah, dalam keadaan berbuat ihsan, maka mereka lah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah di dalam jannahnya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Adapun orang-orang yang kafir seperti Yahudi dan Nasrani, kemudian mengaku-ngaku mereka akan masuk surga, yang mereka katakan kami akan menemui Bapak di surga, bapakmu dan kamu masuk neraka, orang-orang kafir. Itu angan-angan kosong, angan-angan kosong mereka. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan kosong mereka, karena tidak ada kebenarannya. Mana buktinya? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Buktikan. Bagaimana buktikannya? Tentunya kalau seorang itu yakin dia akan masuk surga, harusnya dia berani untuk mati. Iya kan?
seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena dia yakin apa yang dijanjikan dalam surga, maka ketika berjihad fisabilillah mereka berani dan tidak takut mati, bahkan berharap ingin syahid, ingin mati syahid. Sahih, itu bukti kalau mereka yakin. Tetapi Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengatakan lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali kami Yahudi dan Nasrani, coba buktikan. Apakah kalian berani mati? Ternyata sebaliknya. Yahud adalah orang-orang yang paling takut mati. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasana. Mereka berharap, berkeinginan kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi an yu'ammar. Dan mereka tidak akan lepas dari azab walaupun diberi umur 1000 tahun, tetap terazab, tersiksa dia. Harapan mereka ingin yu'ammar al-fasanah, itu bukti kalau mereka mengatakan saya ahli surga itu kosong, bohong. Kalau dia yakin ahli surga, pasti dia akan ingin segera menemui surga, kan begitu. Ikhwan fillah a'azakumullah, bahkan dikatakan mereka adalah orang-orang yang sangat takut mati, walan yatamannauhu abadan, mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Karena mereka dalam keadaan yakin mereka menyimpang. Mereka hati kecilnya berkata, kami ini kufur, kami ini salah, kami ini menyimpang. Sehingga takut sama mati. Karena kematian itu adalah pintu untuk mendapatkan azab yang lebih dahsyat di akhirat kelak. Sehingga mereka takut. Maka Allah, apa yang mereka ucapkan tadi adalah ucapan yang kosong tanpa bukti. Dan ternyata diikuti oleh orang-orang yang mengaku muslimin, sebagian mereka. Yang sudah tersesat dalam kesesatan berbagai macam aliran sesat. Kemudian mengatakan kami adalah ahli surga, kami pasti benar, kami yang kelompok yang akan selamat, dan seterusnya. Akan kita jawab dengan kalimat yang sama. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktikan apa yang kamu katakan itu jika kalian memang jujur. Wal maqsud annahum laysa lahum burhanun ala hadhihi ad-da'wah. Maksudnya adalah bahwasanya mereka tidak memiliki bukti sama sekali atas pengakuan-pengakuan mereka. Balik dalil ala khilafu dzalik. Bahkan dalil-dalilnya menyatakan yang selain itu, bertentangan dengan pengakuannya. Baik pengakuan mereka, misalnya pengakuan Syiah bahwa mereka adalah golongan selamat akan masuk surga. Baik, mana dalilnya? Justru dalilnya bertentangan dengan mereka. Apa dalilnya? Dalilnya menyatakan bahwa yang akan masuk surga adalah orang yang mengikuti Rasul. Mereka menentang Rasul. Yang akan masuk surga adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnah. Mereka menentang sunnah. Yang akan masuk surga adalah para sahabat. Mereka memusuhi para sahabat. Yang akan masuk surga adalah orang yang mengikuti Quran. Mereka mengatakan bahwa Quran tidak lengkap. Apa jadinya? Semua dalil menentang pengakuan mereka. Maka kalau kita katakan padanya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa Abdul Abbas Taqiyuddin, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berbicara tentang firqah dan hadis-hadis firqah ini atau hadis perpecahan ini dalam kitab khusus Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah, kitab Syekhul Islam ini menerangkan kemana sunnah membimbing, jalan mana yang lurus yang dibimbing oleh sunnah, dan sekaligus membantah pemahaman sesat Syiah dan pemahaman sesat Mu'tazilah. Jadi di situ diterangkan kebenaran ahli sunnah dan diterangkan kesesatan Syiah Rafidhah dan kesesatan kaum Mu'tazilah. Ikhwan fillah a'azakumullah, termasuk di dalamnya juga Jahmiyah yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bima la mazid alaihi haitsu istadalla bihi Rafidhah ala khafiyah aw la haqiyah madhhabi wa butlan madhhabi ahli sunnah faraji'hu in aradta. Maka apa yang dikatakan oleh Abdul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu cukup
bima la mazida alaih. Cukup dan tidak perlu ditambah lagi. Baca Manhajus Sunnah tuntas. Haitsu tadalla bihi ar-Rafidhi ala haqqiyati madhhabihi wa butlani madhhabi ahli sunnah faraji'u in aradtahu. Ini berdalil dengan ini untuk membantah seorang Rafidhi yang mengaku-ngaku benar madhabnya dan batalnya madhab sunnah. Jadi nanti kalau kamu baca Manhajus Sunnah, Syekhul Islam selalu mengatakan qala Rafidhi terus dibantah. Qala Rafidhi terus dibantah. Karena itu sebenarnya membantah ucapan orang-orang Syiah yang mengaku bahwa madhab Syiah adalah madhab yang paling benar dan selain madhabnya adalah salah, dan kemudian menganggap madhab ahli sunnah adalah madhab sesat. Demikian pula ucapan Jahmiyah. Maka disebut di sana oleh Syekhul Islam qala Rafidhi, kemudian dibantah. Berkata Rafidhi begini, dibantah. Berkata Rafidhi begini, dibantah. Yang membuktikan bahwa memang Rafidhi, Jahmi, Mu'tazili, kelompok-kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah selalu merasa diri mereka adalah yang paling benar dan diri mereka adalah kelompok-kelompok yang pasti akan selamat, kelompok yang pasti akan masuk surga. Maka kita katakan hatu burhanakum. Mana buktinya? Ternyata dibuktikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa dalil-dalil menunjukkan sesatnya madhab mereka. Bukan kebenaran, tapi kesesatan. Demikian ya khonifidina, kebiasaan jahiliyah yang ternyata masih menjalar di sebagian kita dan sebagian kaum muslimin, yaitu ta'assub pada satu golongan tertentu dan kemudian mengatakan bahwa kelompoknya paling benar dan kelompok lain pasti salah, dan tidak mau menerima kebenaran kalau datangnya dari kelompok lain. Padahal hujahnya jelas, hadisnya jelas, ayatnya jelas, ditolak hanya karena ta'assub dengan kelompoknya. Ini khonifidina azakumullah, kita harus memperingatkan diri kita dan kaum muslimin agar menghindari penyakit jahiliyah ini, agar kita betul-betul mengikuti Quran dan Sunnah, tidak ta'assub pada kelompok manapun, kepada madhab apapun, kepada orang per orang, tapi kita hanya berpegang dengan Quran dan Sunnah, dengan apa yang dipahami oleh para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.